Katanya Roy Suryo pergi ke Australia untuk menginvestigasi ijazahnya Bapak Gibran. Nggak taunya cuma jualan buku. Itu pun nggak laku. Nggak ada yang mau. Ini udah dibawa lo dari Jakarta, capek-capek di Jakarta, masa nggak ada yang mau? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. Kok nggak ada yang beli bukunya? Katanya buku paling laris. Buku yang dibuat Roy Suryo, Tifa sama Rismon. Jangankan orang lain, temannya sendiri aja nggak ada yang mau beli. Aduh, udah pusing mereka, kayaknya udah duit udah habis. Dan parahnya lagi, buku itu nggak ada yang mau beli. Coba kayak lihat itu kan, banyak banget kan berita-beritanya, suruh beli $200. Siapa yang mau beli? Diam semua, diam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni apa tadi itu ya, si Panci ya kan, tentang si Panci ya, yang keberadaannya di Australia ya kan, sangat tragis ya, sangat tragis kayaknya ya kan, capek-capek membawa 10 buku sampah dari Indonesia, dijual dengan cara dilelang, yang laku hanya 1 biji. Itu pun saya curiga yang beli adalah kroco-kroconya sendiri ya, untuk pancingan agar yang lain mau beli. Padahal juga nggak beli gitu loh, setelah itu dikembalikan lagi sama si Panci. Dan melihat bukunya itu nggak laku, si Panci sampai mau nangis ya kan, ya karena dia dipastikan sebentar lagi akan menggelandang di Australia. Iyalah, sampai-sampai banyak neti yang menyebut bahwa ternyata loyalis si Panci itu di Australia itu pada melarat semua. Beli buku yang ditulis oleh junjungannya saja nggak bisa gitu loh. Sebetulnya sih bukan nggak bisa ya, tolong saya disclaimer ya. Sebetulnya bukan nggak bisa, bisa, tapi nggak mau gitu loh. Lu kok nggak mau sih bang? Ya masa sampah aja harganya sampai $200, itu paling murah loh. Dilelang pula ya kan. Kalau sampai harganya naik sampai $100, $1.000 gimana? Aduh, buku sampah kok dijual semahal itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Katanya Roy Suryo pergi ke Australia untuk menginvestigasi ijazahnya Bapak Gibran. Nggak taunya cuma jualan buku. Itu pun nggak laku. Yuk, kita dengarkan yuk. Tadi sudah 200, sekarang tulis tangan siapa yang atas? Di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. 200. Ayo, 200 tidak ada, masa 200 buku ini? Pak Agus bawanya berat banget loh. Ini dibanyu 10 biji dari Jakarta ke sini, mendorong berdua. Luar biasa perjuangan Pak Agus ini. Ayo, siapa lagi? 200. Ada? Di atas 200 maksudnya. Yang berani di atas 200. Nggak ada yang mau. Ini udah dibawa lo dari Jakarta, capek-capek di Jakarta, masa nggak ada yang mau?
Lelang buku dia. Di mana-mana kalau mau melelang itu sesuatu hal yang langka dan unik. Ini apa langkanya, apa uniknya? Merepek itu yang jualan itu kan. Ayo dong, mana nih? Katanya di media sosial berjuang. Ya inilah model perjuangan kalian. Taunya cuma modal muncung, nggak berani modal duit keluar. Jualan nih. Kau itu Roy Suryo, kau itu peneliti atau sales buku sih? Aduh, lapet kalapa, lapet pulut. Ya, teman-temannya barusan adalah komentar opung ya terkait fenomena langka yang sedang terjadi, yaitu sebuah penelusuran atau investigasi rekam jejak pendidikan Gibran di Australia yang dilakukan oleh mantan menteri yang pernah membawa pulang ya panci dari rumah dinas Kemenpora ya kan. Nah, dan katanya ya kan di Australia bukan melakukan investigasi tapi jual buku. Dan celakanya bukunya nggak laku, cuma laku 1. Itu pun kata orang Jawa combe. Combe itu adalah pancingan, pura-pura beli biar yang lain tertarik. Panci itu. Tapi saya lebih mencurigai si Panci ini dalam upaya kabur gitu ya. Karena sebentar lagi Polda Metro Jaya akan menetapkannya sebagai tersangka, maka kabur aja dulu, minta suaka ke pemerintah Australia. Lanjut. Sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. Kok nggak ada yang beli bukunya? Katanya buku paling laris. Buku yang dibuat Roy Suryo, Tifa sama Rismon. Jangankan orang lain, temannya sendiri aja nggak ada yang mau beli. Kemarin dijual ada yang harganya 250 dan 500.000 kalau nggak salah. Ini dilelang 200.000, nggak ada yang beli. Itu lelangan niat mereka lelang biar tawarannya semakin tinggi. Jadi dari harga 200, 250, 300, 350, ternyata 200 nggak ada lagi yang beli. Nggak ada lagi yang nawar. Kita mulai buku ini dengan harga 200.000. Siapa yang mau nawar di sini? Siapa yang mau di atas 200? Ternyata pada diem semua. Gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. 200 ternyata pada diem semua. Katanya buku yang paling laris. Loh ya, harus kita akui bahwa ini adalah buku yang paling laris sedunia versi on the trot. Ada Panci. Buku paling laris sedunia versi on the trot, prot. Ya mungkin bisa jadi ya para loyalis si maling Panci ini di Australia itu ya melarat itu. Tapi menurut saya enggak lah. Kalau $200 itu sangat murah sekali di Australia. Ya kan, $200 itu hanya sekitar 300 ribuan lah, sampai 350 ribu. Saya aja di Indonesia beli buku juga seharga itu gitu ya, terutama buku-buku tertentu begitu. Jadi menurut saya bukan mereka nggak mampu beli, tetapi nggak mau beli. Lanjut. Halo. Pak Roy Suryo sedang di Australia guys, di Sydney. Dia lagi jualan bukunya Jokowi's Paper, ya kan? Aduh,
Udah pusing mereka, kayaknya udah duit udah habis. Dan parahnya lagi, buku itu nggak ada yang mau beli. Coba kalian lihat itu kan, banyak banget kan berita-beritanya, suruh beli $200. Siapa yang mau beli? Diam semua, diam semua. Padahal itu yang datang itu ya orang-orang mereka loh. Itu nggak ada yang mau beli karena apa? Sebenarnya itu mereka itu sudah tahu buku itu nggak ada gunanya sebenarnya. Cuman karena sudah benci dan mungkin banyak juga yang ikut-ikutan kena doktrin yang ngawur itu, jadi ya sudahlah kan gitu kan. Aduh, kamu orang tuh jangan sampai ada yang beli ya. Gila kamu anak, enak mending buat beli beras di rumah, beli susu untuk anak, udah itu aja, nggak usah beli-beli buku-buku yang kayak gitu ya. Nah, mending beli beras di rumah, beli susu gitu kan. Ya kalau di Australia ya bukan beli beras lah, tetapi beli gandum ya kan, bisa dimakan bersama keluarga daripada beli buku. Walaupun kalau dirupiahkan $200 Amerika itu sekitar 300 sampai 350 ribu rupiah. Tetapi saya juga tidak tahu apakah yang dimaksud $200 ini $200 Australia ataukah $200 Amerika. Kalau $200 Australia jauh lebih murah lagi ya kan. Jadi kalau sampai tidak laku ya kan, nggak ada yang beli atau cuma ada yang beli 1 biji aja, ya itu sudah bisa dipastikan lah itu adalah combe ya kan. Itu hanya sebuah pancingan dan kasihan sekali ya. Karena saya dengar-dengar uang saku yang dimiliki Panci udah mepet ya, karena uang dari Bohir itu hanya cukup untuk perjalanan, untuk beli tiket pesawat 1 kali jalan. Ada lanjut. Hai para Tanmul. Ini saya sudah benar-benar berada di depan. Oh siap Mr. Panci, kita tunggu kabarnya ya. Bagaimana keterangan UTS? Apakah Mas Gibran pernah kuliah di sana atau gimana? Kita tunggu ya. Sampai jumpa di Indonesia. Lah ya itu ya kan, apa keterangannya dari UTS insert? Kau ini aja salah Panji, kau itu di depan UTS. Tolong dibedakan UTS insert dengan UTS biasa ya kan, UTS aja. UTS itu University of Technology Sydney gitu ya, kalau nggak salah tadi itu ya. Iya gitu loh. Nah sedangkan insert ini ya kan, itu adalah program artikulasi ya, sebuah lembaga yang mungkin memang terafiliasi dengan UTS, tetapi ini lembaga yang berbeda. Lah ngapain kau ke UTS University? Kenapa kau tidak ke UTS insert? Aduh Panci kau salah tempat Panci ya. Lanjut. Tadi sudah 200, sekarang tulis tangan siapa yang atas di atas 200? Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. 200. Ayo 200, tidak ada, masa 200 buku ini? Pak Agus bawanya berat banget loh. Ini dibanyu 10 biji dari Jakarta ke sini, mendorong berdua. Luar biasa perjuangan Pak Agus ini. Ayo, siapa lagi? 200. Ada? Di atas 200 maksudnya. Yang berani di atas 200. Nggak ada. Ya. Nggak ada 200. Nggak ada lebih dari 200. Yang lebih 200 sudah ada. Ya, ini adalah video lelang resminya ya kan, yang tanpa di stitch oleh siapapun ya. Dan itu yang kita saksikan ya kan, kasihan sekali. Yang hadir cuma 4 biji ya. Oh banyak itu bang. Iya banyak katanya ya kan. Tapi faktanya apa? Cuma 4 biji, ada 2 orang yang berdiri di depan ya, bersama 2 orang yang duduk bersama si maling Panci itu. Jadi total hanya ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7. 8. Aduh. Hanya 8 biji. Yang dibawa 10 buku. Yang laku cuma 1, itu pun combe alias pancingan agar yang lain tertarik untuk beli tetapi tidak mempan. Lanjut. Karena kacau
MBS. MBS itu kacau. Nah itulah makanya ya kan si maling panci ini memilih Australia gitu ya. Karena sebetulnya bukan semata-mata untuk menelusuri atau melakukan investigasi terkait pendidikan Gibran gitu. Tapi juga sekaligus upaya ngacir ya, lari agar tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya gitu kan. Ini dugaan banyak netizen ya. Dan menurut saya dugaan tersebut masuk akal juga gitu. Karena kalau yang di Singapura, nah ini sulit sekali dan kemungkinan besar pemerintah Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura, yaitu perjanjian memulangkan para tersangka-tersangka yang melarikan diri gitu ya. Nah kalau begitu walaupun dia lari ke Singapura maka tidak akan bisa melarikan diri dari jerat hukum karena oleh pemerintah Singapura pasti akan dikembalikan. Tetapi kalau lari ke Australia maka kemungkinan besar atau potensi dia untuk tidak ditetapkan sebagai tersangka itu sangat besar sekali karena kita ketahui bersama selama ini Australia adalah salah satu negara pemberi suaka paling diminati di dunia ini gitu kan. Dan dalam video yang lain kita juga sudah melihat bahwa ternyata visa yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada si maling panci ini 3 tahun, coba bayangin. Jadi si maling panci ini kalau dia punya modal entah ngemis entah gelandang di Australia itu dia bisa bertahan selama 3 tahun, ya kan? Berarti apa? Ya udah, dia nggak akan ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, dia juga tidak mungkin dipenjara karena dia berada di luar negeri dan kemungkinan besar untuk melakukan perjanjian ekstradisi gitu ya dengan Australia sepertinya ya juga tidak mudah kan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.